wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dan nanti dimulai. Selesai. Oke. Apa kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Di sini saya akan melanjutkan kelas 11. Ini kelas 11 tentang cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib. Oke. Next. Nah, apa sih mas tujuan membelajar cabang-cabang iman? Cabang-cabang iman yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Itu adalah cabang-cabang iman. Yang kedua, menerapkan sikap tanggung jawab. Oke. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan macam-macam aib. Nah, aib itu nanti kita akan bahas serta akibat aib. Oke. Next. Nah, ini cabang-cabang imannya: memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Next. Oke, cabang-cabang atau macam-macam terdiri dari 77 macam. Itu disebut syu'abul. Yang kedua, iman. Pengertian iman, meyakini setulus hati, mengucapkan dengan lisan dan melaksanakan dalam bentuk perbuatan. Itu adalah pengertian dari iman. Kita akan lanjut menuju pada materi pertama, yaitu memenuhi janji. Ada yang tahu mungkin apa itu janji? Ucapan seorang pada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, itu dinamakan janji. Ya. Dan ketika berjanji harus ditepati, bukan janji palsu. Nah, ini adalah ayat Al-Qur'annya pada Quran surat Al-Isra ayat 24, wa uful bil ahad innal ahada kana mas'ula. Yang artinya, dan pemegang janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ada yang sudah pernah dengar janji itu adalah hutang, dan hutang harus sama halnya dengan janji. Next. Jika tadi dalil di dalam Al-Quran, ini adalah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kita harus menepati janji. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia, jika dipercaya ia, adalah 3 ciri kata Nabi, tanda orang munafik. Jadi jangan menjadi orang munafik dengan melakukan 3 ini. Oke, next. Sekarang ketentuan janji. Sebelum mengucapkan janji, pikirkanlah dahulu dengan matang. Sekarang kan banyak kan tiba-tiba sudah janjian sama temennya, tiba-tiba tanpa dipikir dengan matang, lalu bilang iya janji akan datang, ternyata tidak datang. Nah, itu nggak masuk dalam ketentuan janji ini. Yang kedua, berjanji untuk ditepati, bukan berjanji untuk ditinggalkan ya. Oke? Jadi berjanji itu untuk ditepati. Yang ketiga, berjanji hanya dalam persoalan yang sangat penting dan baik secara Islam. Jadi jangan asal janji. Oke? Karena kalau dipercaya maka disebut al-sunnah al-alim, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, termasuk golongan orang-orang munafik yang kata Nabi 3 ciri itu tadi. Nah, yang keempat, termasuk hal yang dibenci oleh Allah. Jelas, mengingkari janji adalah hal yang dibenci oleh Allah. Next. Lanjut kepada materi kita yang kedua. Tadi kita materi pertama tentang janji, yang kedua mensyukuri nikmat. Nah, kita berterima kasih atas segala limpah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita diberi nikmat, maka kita mengucapkan Amin. Nah, contoh nikmat, mas apa contoh nikmat itu hanya tentang dikasih uang? Enggak. Contoh nikmat iman dan Islam. Mohon maaf, di sini ada yang nulis. Alhamdulillah semua ya. Oke. Nikmat iman dan Islam. Kita masih diberi nikmat iman. Kita masih dapat melakukan ibadah sholat, itu sebuah nikmat ya. Nikmat hidup, kalian bangun tidur masih diberi nafas oleh Allah.
nikmat kesehatan, kalian dapat berangkat ke sekolah itu 5.000 itu masih sambat kurang ya Allah, ini kami oleh kecil oleh ini, ya kan? Nah, maka Allah akan ini janji Allah maka sesungguhnya Anda bisa mengalami. Oke, dibiasakan mengucapkan next. Nah, cara-cara mensyukuri nikmat, berzikir dan merenungkan nikmat Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini masih diberi hidup, masih diberi uang, masih bisa makan, nanti pulang sekolah masih bisa scroll TikTok. Ya. Yang kedua, qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup. Sekarang kebanyakan manusia itu hanya merasa kurang. Beli kamu kurang, skincare ini kurang, paketan ini kurang, udah baca dua kurang, gitu kan. Yang ketiga yaitu maaf, sujud syukur. Sujud syukur ya. Jadi mungkin sujud syukur itu kalian sudah lakukan setiap hari ketika pernah nggak kalian ketika mendapatkan juara atau mendapatkan nikmat itu kalian sujud syukur? Pernah? Kita aja dapat jaminan surga dari Allah. Ayo. Lalu yang ketiga, meningkatkan keimanan kita, hidup menjadi lebih berkah, oke, dan terhindar dari penyakit hati. Ada yang sakit hati? Ada. Waduh, kawan. Lanjut. Nah, yang ketiga, menjaga lisan. Ini yang biasa, yang setiap manusia itu susah menjaga ini. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah dengan lisan orang bisa berantem, dengan lisan orang bisa saling membunuh. Ya. Ini petunjuk menjaga lisan. Nah, jika kalian mau selamat, maka kalian harus menjaga lisan kalian. Nah, menjauhi perkataan berlebihan, berbohong dan tidak bermanfaat. Jadi, jika tidak penting, mending gak usah ngomong. Yang betul gak usah ngomong itu udah mending diam. Tapi diam itu bukan berarti kalian ngomong kesurupan. Ya. Itu dengan kalian bisa berpikir, itu bisa membuat hati kalian lebih tenang. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor dan jorok. Nah, ini biasanya cowok. Apa ya? Punya kasus dan dimana kasus itu yang harus kalian kerjakan dibagi beberapa kelompok. Kelompoknya ini dari 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan kalian akan mendiskusikan ini. Saya beri waktu mau berapa menit? 1 jam. Berapaan? Ini hanya 4 menit loh. Ya, 15 masalah. 10 menit. 15 ya. Oke, 15. Oke. Ini kalian kerjakan. Nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Iya, perwakilan. Hanya dibacakan misalkan dari yang saya katakan tadi, Rizky berjanji membantu temannya, tapi Rizky itu nggak memenuhi janjinya. Nah, kalian itu gimana? Pendapatkan itu gimana? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, maka saya akan berbagi ya. Mungkin bisa didiskusikan. Boleh diskusinya menghadap belakang juga boleh. Iya, satu deret. Ini setiap kelompok menampilkan ya 1 orang atau 2 orang lagi buat presentasi ke depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Mau 1 orang apa 2 orang? 2 orang. Orang dari kelompok 1 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang kami KI Bukti Beriman. Perkenalan, nama saya Abdul Rahman Romandoni Dan nama saya Yang Pratama. Saya Agus. Namanya? Iya. Jawaban dari kasus pertama, itu memenuhi
privasi. Selanjutnya, Rizky menepati janjinya untuk membantu temannya untuk belajar bersama untuk persiapan ulangan. Dan kedua, akibat kepercayaan orang lain akan hilang dapat menimbulkan pembunuhan dan termasuk diri orang munafik. Allah menerima dengan ikhlas dan tidak menerima dengan ikhlas, menggunakan nikmat dengan baik, rajin beribadah, berterima kasih kepada orang tua serta tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian kasus 3, memelihara lisan. Seorang muslim seharusnya berkata baik, tidak berkata kasar dan menjaga lisan dari menyakiti hati orang lain. Kedua, dampak bisa membuat teman tersinggung, menimbulkan pertengkaran, merusak hubungan persahabatan. Kasus keempat, yakni menuntut. Seharusnya Nabi bersabda karena masih memiliki rasa yang masih bisa dimakan, mengangkat syukur lisan dan hati kesedekah dari yang memiliki menggunakan